siang Mbak. Siang. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Nadia. Oh, Nadia yang kemarin WA saya itu ya? Betul. Oh gitu. Jadi tadi habis dari mana Mbak Nadia? Habis dari main aja sih tadi keluar. Oh, habis main ya? Sama siapa kalau boleh tahu? Habis sama pacar sih. Oh, sama pacar. Kesibukannya apa Mbak Nadia akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya sibuk kuliah aja sama ngerjain tugas. Oh, kuliah ya Mbak? Kuliah di mana Mbak? Kuliah di UNESA. Oh, deket sini ya berarti? Deket banget. Semester berapa? Semester 3. Oh, masih baru ya Mbak? Iya, betul banget. Kalau semester 3 itu berarti umur 19 ya Mbak? Iya, 19. Oke Mbak. Sebelumnya udah makan belum? Sudah sih, tadi kan baru keluar main. Oh ya, sambil makan juga ya. Jadi dari mana aja Mbak kelilingnya? Oh, tadi dari dari SBK Wings itu sih. Oh, dari situ aja, nggak kemana-mana lagi gitu? Enggak sih, sebelumnya ya muter-muter di taman gitu, di Jalan Tunjungan sih, lihat-lihat. Iya, betul. Emang besok nggak kuliah Mbak? Kuliah, tapi kan siang kelasnya. Oh, Aman lah. aman ya Mbak? Aman banget. Jadi kalau cowoknya ini kuliah apa? Iya, kuliah juga dia. Oh, jadi sama-sama kuliah nih Mbak. Ya. Sebelumnya Mbak Nadia ini udah pernah konseling belum atau ya? Pertama kali? Udah pernah sih ya kayaknya. Oh, udah pernah Mbak? Oh, berarti ini bukan pertama kali ya Mbak? Iya. Perlu dijelasin lagi nggak Mbak mengenai konseling? Boleh. Ya, jadi Mbak, konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak Nadia sebagai konseling. Oh iya, sebelum perkenalkan dulu, aku Nisa sebagai konselor Mbak Nadia. Mbak Nadia bisa panggil aku Kak atau Mbak, senyamannya aja, atau langsung Kak Nisa gitu nggak apa-apa. Dan nantinya di konseling ini bakal berjalan selama 30 menit. Nah, nanti selama konseling itu, di konseling ini ada yang namanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, sama asas kesukarelaan. Nah, dari sekian banyaknya asas di konseling ya Mbak, saya mau highlight di asas keterbukaan aja. Jadi Mbak Nadia ini nanti selama konseling, aku harap sih Mbak Nadia bisa terbuka gitu ya sama saya, karena kan biar kayak lebih Mbak, biar lebih terbuka aja. Iya gitu, jangan takut nanti saya mau nyebar kemana-mana, karena saya juga nggak bakal nyebar karena juga udah ada atas kerahasiaan. Jadi kalau Mbak Nadia bisa tuh saya terbukanya aja gitu Mbak Nadia. Siap-siap. Apakah sudah paham Mbak Nadia? Sudah. Oh iya, Mbak Nadia kesini secara sukarela kan, gak ada paksaan? Sukarela dong. Oke Mbak Nadia, gimana nih hubungannya sama cowoknya akhir-akhir ini Mbak Nadia? Agak gonjang ganjing sih akhir-akhir ini. Boleh dijelasin nggak gonjang-ganjingnya itu kenapa? Ya, akhir-akhir ini kan Kak, semester 3 ini kan Kak sama-sama sibuk, dia juga magang kan ya. Jadi Kak, banyak waktu yang nggak ketemu. Nah, di situ saya agak ngerasa kayak kalau nggak ketemu nih Kak, dia nggak butuh saya lagi gitu. Jadi kayak, tapi kalau pas ketemu tuh kayak ya normalnya orang pacaran tuh, kalau nggak ketemu Kak pas chattingan, pas atau apa gitu Kak, kok gini Gitu. Jadi pacarnya Mbak Nadia ini udah magang ya? semester 5. Oh, jadi beda semester. Oke.
Jadi pacarnya Mbak Nadia ini kayak terlalu sibuk magang gitu ya menurut? Iya, sibuk magang, sibuk proyek juga, kadang ya sibuk organisasi gitu lah. Jadi banyak kesibukan ya Mbak Iya, Nadia. kesibukan. Kalau Mbak Nadia sendiri kesibukannya apa nih Mbak? Kalau boleh tahu? Saya kesibukannya sih kuliah aja. Oh, Mbak Nadia itu cuman fokus ke akademik gitu ya Mbak Nadia. Oke Mbak Nadia, selain karena si pacarnya Mbak Nadia ini sibuk tadi, ada nggak yang bikin Mbak Nadia tuh ngerasa hubungan ini makin gonjang-ganjing gitu? Ada sih kayak waktu chattingan itu kadang aku lihat dia online, Ya. itu nggak buka balas WhatsApp, nggak buka chatku, nggak baca chatku, nggak balas chatku gitu. Terus sempet beberapa kali kak sama temen ceweknya goncengan gitu, terus kak bilang ya nggak apa-apa sih kalau tahu batasan. Kalau kayak sampai rangkulan kan enggak sih, kayak nggak masuk akal. Kalau misal tadi kan Mbak Nadia bilang Mbak Nadia itu melihat si pacarnya tadi online ya Mbak Nadia, tapi nggak balas chat. Itu yang Mbak Nadia rasain gimana Mbak Nadia? Lebih ke jengkel sih, nggak gimana kak, mungkin agak ngerti, mungkin balas chat orang yang lebih penting ya, tapi balas lah bentar ya sayang. Ya, Mbak Nadia kan sebagai ceweknya kan harusnya kan ngerasa harus diprioritasin gitu ya Mbak Iya. Nadia. Terus mengenai yang boncengan sama cewek ini tadi Mbak Nadia tuh tahu dari mana Mbak Nadia? Dikasih tahu temennya sih. Oh gitu, jadi Mbak Nadia tuh tahu dari temennya si cowoknya tadi. Terus apa yang Mbak Nadia rasain pas tahu kalau cowok Mbak Nadia itu goncengan sama cewek lain? Cemburu Jas, karena pertama nggak bilang, kedua rangkulan. Harusnya sih saya oke aja, kalau itu nganter temen ceweknya aja, gonceng aja, nggak sampai rangkulan ya. Ya. Jadi yang bikin Mbak Nadia ini kesel dan jealous itu karena rangkulan gitu ya. Kayak saya masih cukup ngerti sih ya. Kalau nganterin cewek gak apa-apa lah, mungkin rumahnya jauh atau searah, udah malam juga kan. Sebagai sama cewek aku bisa ngertiin lah. Tadi kan Mbak Nadia ngerasa kayak cemburu sama kesel gitu ya Mbak Nadia. Itu menurut aku wajar banget sih, dan Mbak Nadia kayak gak bisa ngontrol perasaan itu gitu ya Mbak Nadia. Kadang saya agak ngerasa minder dan agak gimana gitu ya, soalnya dia kan banyak kesibukan, saya nggak ngapa-ngapain, takutnya tuh saya juga ganggu waktunya, atau saya ini coba nyerempet-nyerempeti jalan hidupnya. Oh gitu, jadi selain cemburu tuh Mbak Nadia juga ada rasa kayak minder sama malu gitu ya Mbak? Terus tuh kadang juga ya, saya tuh ngerasa kayak bahasa dia tuh kayak kasar banget, tapi kayak dipikir-pikir ini nggak gitu kasar. Saya ini kadang ngerasa kayak, kamu ini sayang nggak sih sama aku, kok kayak bahasamu acak adut gitu. Kalau boleh tahu tuh kasarnya tuh gimana Mbak Nadia? Kak, misuh-misuh ya, saya kan gak biasa, hubungan saya nggak begitu misuh. Kak, teman-teman saya oke, tapi ya nggak yang sekasar itu sampai Oh iya. banyak banget. Oh, ya, jadi cowoknya Mbak Nadia ini kasar ya Mbak Nadia? Iya itu kasar, tapi itu ya saya tahu sih itu cuma bercanda aja, nggak yang serius. Tapi kadang saya kayak wow. Tapi setelah kayak dikasarin kayak gitu, sebenarnya tuh Mbak Nadia tuh masih sayang nggak sih? Sayang dong.
kalau nggak sayang ya saya nggak pacaran sih. Apa? Nggak saya pacaran sih. Oh iya, jadi Pacaran. sebenarnya Mbak Nadia itu masih sayang. Tadi kan Iya juga sayang. ketemu juga ya. Tapi Mbak Nadia ngerasa masih ada gonjang-ganjing gitu ya Iya. Mbak. Kadang malah saya yang ngerasa dia nggak sayang sama saya. Oh iya, karena itu tadi ya Mbak. Soalnya ya banyak faktor juga ya. Kayak kita nggak sering ketemu, tapi kalau ketemu ya saya ngerasa sayang sih dia. Cuma pas kalau nggak ketemu aja sih. Oke, jadi Mbak Nadia tuh ngerasa kayak kalau chattingan gitu kayak dia kayak kurang gitu ya. Kak, dia ini kayak nggak bisa ungkapin rasa sayangnya lewat kata. Oh iya, jadi langsung aksi gitu ya Mbak. Iya, tapi kan saya nggak. Ya saya butuh itu semua sih kak. Perlu aksi, perlu kata-kata. Kayak bingung aja kak. Aku harus menerka-nerka semua perlakuannya kak. Ya aku tahu ini orang sayang sama saya. Tapi kan kalau perlakuannya aja, saya kan juga berkata kayak dibilangin aku sayang kamu, I love you. Itu kan saya juga perlu ya untuk Iya, jadi Mbak Nadia itu perlu kata-kata juga gitu ya Mbak. tapi dia kayak gengsi atau apa atau gimana. Saya sih juga gengsi, tapi kalau pacar saya sih enggak gitu gengsi sih. Jadi Mbak Nadia ini cowoknya pernah nggak bilang kayak sayang gitu? Nggak pernah sama sekali atau pernah sekali? Pernah kalau harus ditanya. Oh, jadi perlu ditanya dulu Iya ya Mbak? kak, saya harus tanya aku sayang aku gak atau gimana kak gitu. Terus dia kalau saya kirim pap itu kak cuma nanya mau kemana, tapi foto saya diupload di IG. Tapi kan saya perlu kak cantiknya sayangku. Iya, jadi Mbak Nadia tuh ya butuh pujian gitu ya. Iya, Mbak. kelihatannya kak saya haus kasih sayang banget ya. Itu aja sih Mbak Nadia, apalagi kan sebagai pasangannya gitu, kita tuh punya ekspektasi tinggi gitu ya Mbak Nadia. Jadi menurut saya sendiri sih wajar kalau Mbak Nadia tuh ngerasa mau juga gitu dipuji-puji sama pasangannya. Kalau misalnya cowoknya Mbak Nadia itu bilang sayang atau mengungkapin cinta itu tanpa diminta dulu sama Mbak Nadia, kan selama ini Mbak Nadia yang minta itu. Aku ngerasa seneng banget sih jadi manusia kayak wow, akhirnya ini nih yang aku dambakan selama ini, untuk dia bilang sayang tanpa aku tanya dulu. Oke, jadi Mbak Nadia tuh pengen diingat gitu ya, pengen dilihat. Iya kak, aku ini masih penting kan buat kamu. Ya, jadi karena kesibukannya cowoknya Mbak Nadia ini, jadi kayak Mbak Nadia tuh ngerasa terabaikan gitu. Kalau boleh tahu namanya cowoknya siapa Mbak Nadia? Haikal. Oh, Haikal. Jadi Mbak Nadia tuh ngerasa Haikal ini tuh terlalu sibuk sampai Iya, terlalu sibuk sampai nggak bisa kak, dia kurang bisa menata untuk mana dulu yang harus diprioritaskan. Boleh nggak diceritain salah satu momen yang membuat Mbak Nadia tuh kayak ngerasa bahwa ini tuh harus segera di-clearin gitu Mbak Nadia? Ada sih kak. Ya itu yang tadi saya bilang kak, akhir-akhir dia tuh kak beberapa kali saya diceritain temennya kalau gonjangan sama cewek seorganisasinya atau sambil rangkulan. Saya tuh ngerasa kak ini tuh micro cheating ya, atau kamu udah selingkuh. Tapi kalau saya bilang ke dia, saya takut ganggu kegiatannya atau bebani pikirannya. Saya takut sih. Terus ya
aja. Saya pernah coba bilang sih, tapi ya itu berantem Kak. Dia bilangnya, kamu ini udah gak percaya aku lagi ya? Atau gimana? Ya, saya percaya, tapi kan saya kalau dikasih tahu kayak gitu ya gimana? Harus bereaksi gimana? Jadi selama ini Mbak Nadia tuh ngerasa udah ngomong gitu ya perasaannya yang jealous kecewa tadi udah pernah sekali diungkapin, tapi malah ke ujung berantem gitu ya Mbak Nadia. Kira-kira Mbak Nadia itu ada nggak sih yang membuat Mbak Nadia itu ngerasa kenapa Haikal jadi kayak gini? Nah, saya juga belum pernah bicara kamu kayak gini itu karena apa, atau karena dia emang sibuk aja sampai nggak bisa bedain prioritasnya, atau karena dia udah lebih seneng sama cewek lain, atau dia udah nggak sayang sama saya lagi. Itu masih belum aku tanyain sih, belum berani, takut sama jawabannya. Jadi Mbak Nadia itu masih belum menemukan jawabannya kenapa Haikal tuh kayak gitu. Tapi selama ini tuh berarti tuh Haikal tuh sering ngomong kasar gitu ya ke Mbak Nadia? Iya, tapi bercanda aja, kayak nggak yang serius. Tapi kalau berantem ya nggak mengumpat kok. Ya, iya. agak benar sih di sisi itu dia. Jadi mengumpatnya itu ketika pas bercanda doang? Iya, bercanda pas main-main aja, nggak yang berantem tuh ngobrolnya ya baik aja. Oh gitu ya Mbak Nadia. Tapi Mbak Nadia ini ada nggak kalau misal ini kan Mbak Nadia ditinggal ya sama Haikal ini tadi magang terus organisasi. Kalau pas lagi nggak sama Haikal tuh ada nggak yang membuat Mbak Nadia tuh senang selain Haikal tadi? Ada sih, karena aku masih punya teman-teman, jadi masih main bareng teman-teman, masih ngobrol curhat-curhat lah, nggak yang kuliah aja, tapi masih bersosial juga. Oke, jadi Mbak Nadia tuh nggak menggantungkan kebahagiaannya ini di Haikal ya? Itu udah bagus sih Mbak, jadi kita tuh nggak menggantungkan kebahagiaan tuh di satu orang aja. Iya, betul. Mbak Nadia juga butuh teman-temannya. Ya, masih butuh orang lain juga, aku masih ada saudara juga ya. Mbak Nadia bilang kalau lagi nggak sama Haikal tuh suka ngabisin waktunya sama teman-teman ceweknya ya Mbak. Itu biasanya bahas apa aja Mbak? Biasanya sih kalau teman kuliah ya bahas, karena kita sama-sama cewek ya, jadi bahas make up, bahas tugas kuliah kan, karena kita seprodi, jadi yang dibahas ya gitu aja. Tapi kalau sama teman sekolah yang dibahas gimana rencananya ke depannya, nanti kamu mau gimana, kerja mau di mana lagi gitu sih. Oh gitu ya Mbak, gimana perasaannya pas kalau ngobrol sama teman-teman ceweknya? Seneng dong pastinya, tapi kadar senengnya tuh pasti beda kan ya. Karena kalau ke temen cewek sih saya nggak bisa bilang I love you, saya nggak bisa ungkapin sayang saya yang gak terang-terangan. Tapi kalau sama pacar sih saya ngerasa bisa, nggak gengsi. Oh gitu, jadi Mbak Nadia tuh kalau malah sama temennya tuh malah gengsi ya? Iya, gengsi. Malah sama cowoknya nggak gengsi. Karena pacar saya kan bukan teman saya, jadi kayak saya ngerasa aman sih, ngerasa aman sama dia, nggak bakal dijudge. Oh iya. Cuma emang ya gitu aja dia. Kenapa Mbak Nadia? Ya itu tadi yang ya agak blow on. Mbak Nadia kan tadi sempat bilang kalau Mbak Nadia ini tadi tuh merasa minder sama Haikal. Itu karena apa Mbak? Karena si Haikal ini punya banyak kesibukan atau bagaimana? Iya, dia kan banyak kesibukan ya. Saya ngerasa kayak saya ini takutnya nanti kayak kalau saya diem terus
gini aja tuh takut ganggu dia, takut beban pikiran dia. Kayak apa aku harus ngimbangi dia juga sih Bu ya, biar Kak bisa grow up bareng gitu Kak, bisa tumbuh bareng, Kak berjuang bareng gitu Kak. Gimana lagi ya, aku harus belum pernah diobrolin sih kalau itu. Oke, jadi Mbak Nadia tuh sempat bertanya-tanya, sempat mempertimbangkan gimana kalau misalnya sama-sama menyembuhkan diri gitu ya Mbak. Aku takutnya dia agak malu ya, karena aku ini kayak introvert banget, dia kak diem aja, nggak berkegiatan yang gimana-gimana. Jadi Mbak Nadia tuh sempat mikir untuk menyibukkan diri juga gitu ya ikut Mbak. ngimbangin lah. Kalau emang Mbak Nadia pengen, mungkin Mbak Nadia boleh coba sih Mbak, pelan-pelan gitu. Saya udah niatan sih tadi, tapi kak ternyata kak tugas saya ini menarik saya untuk diem aja. Oke, jadi sebenarnya udah ada ini ya Mbak, udah ada kepinginan buat Iya. sama-sama menyembuhkan diri. Saya udah sempet tanya sih, gimana kalau aku ikut ini, gimana kalau aku ikut itu. Dia responnya oke sih, kayak oke banget, tapi saya masih sibuk sama tugas. Jadi masih dipertimbangkan lagi gitu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak Nadia ini pengen menyibukkan diri nih, Mbak Nadia tuh pengen menyibukkan diri di kegiatan yang kayak gimana Mbak Nadia? Saya mungkin pengen join yang gimana ya, kak nggak gitu banyak orang, jadi kayak volunteer nggak gitu banyak tanggung jawab kerjaannya, jadi kayak ambil volunteer terus aja, tapi yang di kak mengajar anak gitu saya cukup suka sih, kayak membaca gitu, perpustakaan gitu saya oke. Oke, jadi Mbak Nadia tuh punya minat di bidang sosial gitu ya Mbak? Sebelumnya udah pernah belum Mbak Nadia kayak ikut volunteer gitu? Pernah sih sekali dulu waktu saya sekolah. Oh udah pernah dan udah ngerasa cocok gitu ya Mbak Nadia? Tapi baru sekali aja sih, belum nyoba lagi. Selain volunteer tadi juga ke perpustakaan. Di taman gitu, terus buka perpustakaan gitu. Oh jadi perpustakaan ini. Oh jadi Mbak Nadia yang buka perpustakaannya gitu. Iya, bareng-bareng ada kak. Ini kak programnya sekolah saya dulu. Terus dia ngajak anak-anak sekolah tuh kak, oh tolong dibantu ini, dibantu itu. Ya gitu sih, bantu nata-nata dan mengorganisir itu semua biar lancar. Oke, jadi tadi tuh emang minatnya Mbak Nadia gitu ya. Gimana perasaan Mbak Nadia tuh pas lagi ngejalanin minatnya Mbak Nadia? Seneng sih pastinya, terus kak ngobrol sama orang yang sejalan pikiran saya tuh menyenangkan sekali pasti. Jadi Mbak Nadia tuh merasa seneng ya kalau ngejalanin hobinya, minatnya gitu. Tapi karena di lingkungan sekarang kan lingkungan baru ya, saya kak cukup masih adaptasi juga. Saya belum kenal gitu banyak orang di sini, nggak kayak yang di sekolah dulu kan saya sudah cukup banyak mengenal orang karena ya saya itu tempat tinggal saya di sana. Jadi kak saya merasa masih belum cukup kenal sih. Jadi di sini tuh Mbak Nadia merasa susah untuk ikut kegiatan terus menyibukkan diri tuh karena kurang kenalan gitu. Kak masih takut untuk ke lingkungan baru aja sih. Tapi Mbak Nadia jadi Mbak Nadia itu sebenarnya udah mengerti passionnya gitu dan apa yang bisa dilakuin Mbak Nadia kalau misalnya lagi nggak sama Haikal gitu ya. Iya, banyak sih kegiatan yang harus saya lakukan sebenarnya.
Oke Mbak Nadia, kita coba balik lagi ke Haikal yang tadi ya Mbak Nadia. Mbak Nadia itu ada nggak sih keinginan untuk komunikasi gitu dengan Haikal? Pastinya sih ada buat melurusin masalah-masalah yang masih membebani saya sih. Tapi saya dia masih sibuk, saya juga masih agak takut buat bicarain ini. Ya, jadi Mbak Nadia sebenarnya udah ada keinginan untuk mengkomunikasikan dengan kepala dingin gitu ya Mbak. Iya. Tapi Mbak Nadia juga Haikal ini juga masih sibuk. Mbak Nadia ini sendiri juga masih takut. Iya, saya sampai nyatet apa yang perlu saya obrolin nanti kalau Haikal sudah selesai magang. Semoga hubungan saya masih awet sih sampai dia selesai magang. Jadi Mbak Nadia berharap kalau masih awet ya sampai nanti. Tapi menurut saya lebih bagus Mbak Nadia itu udah ngerti passionnya Mbak Nadia dan gimana cara menikmati waktu tanpa harus ngandelin si Haikal ini tadi si Mbak Nadia. Dan mungkin kalau memang Mbak Nadia tadi kan bilang Mbak Nadia minder gitu ya Mbak Nadia. Terus Mbak Nadia juga pengen ngimbangin si Haikal. Itu tadi mungkin Mbak Nadia juga bisa dengan menyalurkan dengan hobinya Mbak Nadia tadi sih yang udah disebutin tadi. Karena itu juga menurutnya Mbak Nadia. Iya. Gimana Mbak Nadia pas ngejalanin kayak minatnya Mbak Nadia itu? Senang sekali dong Kak. Saya menemukan hal-hal baru, pengalaman baru, orang baru, obrolan baru, ilmu baru. Ya, ini bisa lah saya lakukan. Ya, jadi kan Mbak Nadia udah punya kesenangan gitu ya dengan menikmati waktu sendiri gitu. Jadi Mbak Nadia tuh kalau misalnya si Haikal udah selesai magang, itu Mbak Nadia mau mengkomunikasikan lagi gitu ya. Itu udah langkah yang bagus sih Mbak Nadia. Mbak Nadia udah ada keinginan untuk mengklirkan gitu biar hubungannya juga makin jelas gitu. Dan kalau misalnya jadi tadi kan dari obrolan kita udah menemukan nih Mbak passionnya Mbak Nadia. Dan terus caranya Mbak Nadia ini nanti mau mengklirnya kayak gimana. Kalau misalnya Mbak Nadia bisa ngebayangin nggak setelah nanti kalau misalnya Mbak Nadia itu udah berhasil komunikasiin dengan Haikal tuh menurut Mbak Nadia itu gimana hubungannya? Semoga sih, saya berharapnya untuk semakin lebih baik ya. Tapi kan kita belum tahu obrolannya gimana, jadi saya masih agak takutnya banyak ya. Gimana dia? Jadi Mbak Nadia tuh yang penting kan udah ada keinginan gitu ya Mbak Nadia. Dan kalau memang nanti Mbak Nadia ada yang pengen diobrolin lagi mengenai kayak passionnya Mbak Nadia yang tadi ataupun hubungannya dengan Haikal, itu bisa cerita aja ke saya. Dan mungkin Mbak Nadia itu boleh mencatat gitu loh Mbak, kayak perkembangan hubungannya gimana, apakah membaik gitu. Mbak gimana Mbak? Gimana bisa diterima? Bisa. Mbak Nadia gimana perasaannya dari awal konseling sampai sekarang Mbak Nadia? Agak banyak ya, saya menemukan solusi, agak terbantu, jadi saya nggak bingung sendiri gitu, agak menyenangkan. Oke, jadi Mbak Nadia sudah mulai merasa terbantu ya Mbak Nadia? Terbantu, menemukan solusi yang banyak sih untuk saya dan hubungan saya. Ya karena ini sudah 30 menit ya konselingnya, mungkin bisa kita akhiri di sini Mbak Nadia. Nanti kalau misalnya Mbak Nadia pengen curhat, cerita mengenai hubungannya atau mengenai kesibukan yang pengen dilaksanakan atau dilakuin tadi, boleh
langsung curhat aja ke saya, konsultasi ke saya lewat telepon atau lewat chat. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya, saya bisa nggak bang kayak tiba-tiba datang gitu, apa harus chat dulu untuk jadwal? Kalau untuk konsultasi langsung offline itu lebih baik mana dia chat dulu ya Nadia. Tapi kalau untuk telepon mungkin bisa langsung aja. Itu di jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau tergantung hari sih Mbak. Hari apa Mbak? Kalau weekend itu mungkin saya cuma bisa agak malam gitu Mbak. Kalau weekday itu insya Allah saya free selalu. Oh ya, oke. Ya udah Mbak, Sudah. udah nggak ada yang tanya lagi. Cukup. Ya, mungkin konseling kali ini cukup. Kalau misalnya nanti ternyata ada yang ingin diceritain lagi, mungkin kita bisa ketemu di sesi selanjutnya, di konseling Siap. selanjutnya. Gitu ya Mbak. Siap. Terima kasih Mbak Nadia. Makasih Kak Nisa.